Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan kami Jateng Pos TV dalam segmen membahas tentang COVID ya, COVID-19. Kali ini saya Bejan Saitan dari Jateng Pos sedang bersama Dr. Hasto Nugroho, spesialis paru FISR MKM dari Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga. Selamat pagi menjelang siang, Dr. Hasto. Selamat pagi, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Bejan Saitan dari Jateng Pos TV di Semarang. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk dalam sambungan wawancara Zoom kali ini. Yang pertama, Dok, langsung saja ini mewakili pertanyaan masyarakat umum ya. Orang yang sudah terinfeksi corona, terutama yang sudah gejala berat itu endingnya adalah sesak napas. Kenapa selalu begitu, Dok? Bisa dijelaskan, Dok? Jadi ya kita mulai dari awal dulu, bahwa kita ketahui bahwa coronavirus atau COVID-19 itu kan merupakan penyakit menular ya, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Yang ini memang gangguan utama yang paling sering adalah di nafas. Jadi kita ketahui bahwa virus ini kan memang perjalanan awalnya itu mulai dari saluran di saluran pernafasan, kemudian masuk ke tenggorok, kemudian dari saluran hidung dulu ya, saluran hidung ke bawah ke tenggorok, kemudian ke paru-paru, ke paru, kemudian bisa juga langsung menyebar ke organ yang lain. Nah, kenapa kok virus ini perjalanannya ke paru itu memang ya karena menempel ya, di sel ya, sel-sel yang di jaringan paru yang biasanya menyebabkan peradangan. Kalau peradangan itu kalau istilah di awal mungkin jadi dia terjadi pembengkakan ya. Jadi kalau radang itu kan biasanya ada pembengkakan, kemudian sakit, kemudian kemerahan itu. Nah, ini terjadi pembengkakan ya pada saluran nafas sehingga tempat kita mengambil oksigen itu menjadi terbatas sehingga terjadi sesak nafas. Seperti itu, Pak, untuk di parunya seperti itu. Nah, kalau sesak nafas ini berlanjut itu akan terjadi peradangan yang hebat sehingga orang menjadi istilahnya gagal nafas. Jadi orang yang istilahnya kondisi oksigen di dalam darahnya itu menjadi sangat menurun. Itu menyebabkan gagal nafas. Demikian, Pak. Oke. Dok, mungkin itu secara singkat ya. Mungkin bisa dibantu, Dok, secara detail tahapan-tahapannya. Misalnya kan masuknya kan lewat hidung sama mulut ya. Itu misalnya hari pertama posisi virus itu di mana, mungkin berikutnya hari berikutnya ada di mana, hari berikutnya ada di mana, dengan gejala-gejala seperti apa, Dok? Sampai akhirnya ke paru dan mungkin kalau tidak tertolong sampai sesak nafas dan gagal. Jadi memang perjalanan kita bisa istilahnya kita batasi gitu ya. Biasanya antara 2 sampai 14 hari itu gejala seperti itu. Jadi awalnya mungkin gejala pertama bisa seperti demam gitu ya, demam atau batuk. Kemudian mungkin juga sakit kepala, nyeri otot ya. Kemudian pilek, terus rasa hidung tersumbat. Nah, ini memang perjalanan dari virusnya itu mulai seperti itu. Kemudian kadang-kadang terjadi namanya anosmia ya, yang paling khas itu. Jadi hilangnya rasa ya, hilangnya indera penciuman ya, oleh karena virus ini. Karena memang virus ini istilahnya menempel ya, menempel di jaringan di jaringan saluran nafas itu, di indera penciuman, sehingga terjadi gangguan seperti itu. Nah, ini yang paling khas juga untuk COVID ini. Nah, kalau sudah anosmia nanti bisa saja ini virus ini kan tidak harus menjadi memburuk ya, bisa menjadi tadi ada gangguan, kemudian mungkin dalam 25 hari itu bisa gejala hilang. Kalau gejala hilang, mungkin nanti akan terjadi perbaikan dan nanti selama sampai
sampai 14 hari itu jumlah virus akan menurun dan gejalanya biasanya hilang. Tapi pada orang-orang tertentu itu terjadi perburukan. Tadi katakan terjadi satu peradangan yang hebat mulai dari saluran nafas atas kemudian sampai nafas bawah sampai ke paru sehingga paru-paru itu tidak bisa mengikat oksigen dengan baik. Nah, itu orang mulai merasa kalau mungkin batuk ya, batuk itu sebenarnya juga awal bahwa terjadi satu peradangan ya di saluran nafas atas. Kemudian kalau mulai sesak nafas berarti kemungkinan terjadi peradangan di saluran nafas bawah atau ke arah paru itu menjadi mungkin lebih nyata seperti itu. Begitu Pak. Oke. Dok, mungkin orang awam tidak tahu ya, ketika virus itu masuk sampai ke paru-paru kita itu sebetulnya untuk memastikan bahwa memang sudah nyampe ke paru-paru kita itu apa buktinya? Ada yang orang menyebut di rongsen atau torak itu ya dok ya? Jadi begini Pak, jadi awal kali kalau memang kita mungkin sebelumnya tidak pernah batuk atau mungkin tidak pernah sesak, kemudian kita jadi batuk atau sesak itu sebenarnya kita sudah harus waspada ya. Kemungkinan sudah timbul sesuatu di paru. Sehingga nanti kita memastikan oleh dokter ya, biasanya diperiksa misalnya, oh ini mungkin kalau ada penyempitan atau pengurangan oksigen di paru itu biasanya nafasnya lebih cepat. Misalnya kalau orang normal mungkin antara di bawah 30, kalau ini sudah 30 kali lebih ya, 1 menit. Nah itu sudah satu tanda. Nah kemudian dokter memastikan ini mungkin orang perlu harus di ronsen. Nah nanti di ronsen nanti bisa kelihatan, bisa juga mungkin belum mulai kelihatan gitu. Tapi kalau nafasnya sudah 30 kali itu harus hati-hati. Kemungkinan memang parunya sudah terlibat cukup jauh seperti itu. Nah kalau di ronsen nanti akan tampak ya biasanya ada gambaran seperti kabut putih-putih gitu ya di sebelah pinggir gitu, di kanan kiri paru seperti itu Pak. Itu menandakan bahwa sudah terjadi suatu peradangan di saluran nafas bawah atau di saluran paru seperti itu. Oke dok. Jadi kalau yang ciri khas spesifik COVID itu ada bercak putih itu di pinggir muter begitu. Ya, memang paling sering seperti itu. Tapi memang kadang-kadang itu meskipun tidak kelihatan, tapi mulai ada sesak, ada ini nanti kita tetap evaluasi. Biasanya mungkin pada waktu awal belum kelihatan, bisa saja dalam 2-3 hari itu terjadi satu perburukan tiba-tiba menjadi seperti kabut ya, putih seperti itu. Itu gambaran khasnya biasanya seperti itu, Pak. Jadi kalau biasanya paru itu hitam gitu, kok ini mulai ada bercak-bercak putih, hati-hati kalau dia dengan sesak, kemudian ada demam ya tadi anosmia, ini satu sudah terlibat namanya mungkin sudah ada pneumonia, sudah ada radang parunya. Oke. Oke dok. Kalau sudah seperti itu dok, kira-kira treatmentnya apa buat pasien? Jadi untuk pasien ya dengan tanda tadi, jadi kalau biasanya mungkin kalau sudah ada batuk, kemudian ada sesak, ada demam, mending untuk ini harus segera ke dokter. Nanti di dokter dipastikan orang ini apakah cukup diberikan obat, kemudian diagnosis lebih lanjut, misalnya diperiksa antigen, rapid antigen, atau diperiksa swab PCR. Nah ini nanti dipastikan seperti itu. Yang jelas kalau misalnya sudah mulai ada demam, batuk, kemudian sesak, harus segera ke pelayanan kesehatan terdekat untuk dipastikan ini apakah sudah suatu ke arah ada suatu pneumonia atau belum. Lah ini nanti dipastikan oleh dokter. Oke dok. Pertanyaan selanjutnya dok yang juga sering ditanyakan masyarakat ya. Meskipun sudah dinyatakan negatif dari corona, apakah paru-paru kita masih bisa ada corona, artinya bisa bersih dari corona dok? Jadi begini Pak, kalau memang biasanya kita mendiagnosis tadi dengan gambaran ronsen dengan gejala, kemudian gambaran ronsen, kemudian di Bareksa Lab, kemudian dari hasil PCR-nya kok negatif, kemungkinan memang mungkin bukan COVID Pak. Jadi kalau memang bukan COVID, mungkin radang pneumonia yang lain. Jadi kami juga beberapa kali ya kita suspeknya ya COVID, ternyata setelah di PCR tidak ada, kemudian kita obati yang lain, ternyata memang bukan, ya akhirnya kita pindah ke ruang yang bukan untuk ruang COVID seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ada seperti itu Pak. Oke dok. Oke.
Tetapi seandainya misalnya pasien COVID gitu ya, pasien COVID mungkin isolasi mandiri atau yang lainnya lalu dinyatakan sembuh, sudah negatif. Artinya kan sudah pernah terinfeksi karena positif ya COVID. Ya. Lah pasca dari sembuh dari COVID itu apakah paru-paru kita bisa bersih dari COVID atau mungkin masih bisa istilahnya terinfeksi dong? Masih Jadi ada begini gitu. Pak. Ya, jadi begini, pada saat kita sudah tadi didiagnosis COVID, kemudian kita sudah obati, kemudian sudah mungkin sudah boleh diperbolehkan pulang, isolasi mandiri lah sampai 14 hari, bisa saja pasien masih mengalami gejala ya, misalnya batuk atau sesek. Kemudian ronsennya bisa saja tetap masih ada gambaran tadi seperti kabut keputihan itu. Tapi kalau itu isiannya semakin hari semakin isiannya keluhannya berkurang, memang biasanya gambaran ronsen itu tidak bisa bersih seperti gambaran klinisnya. Artinya gejala mungkin sudah tidak ada, tapi gambaran ronsennya kadang-kadang bisa saja sampai 2 sampai 1 bulan itu gambarannya kadang-kadang belum bisa bersih gitu. Jadi dokter biasanya akan mengamati ya apakah klinisnya baik atau tidak, kemudian ronsennya. Kalau klinis baik, kemudian ronsennya masih ada bercak-bercak putih, nanti kita tunggu aja biasanya 2 atau 1 bulan nanti kita ronsen lagi, biasanya akan terjadi perbaikan. Jadi kalau sudah seperti itu biasanya ya memang saya virusnya sudah tidak ada, Pak. Oke. Tidak sampai menimbulkan paru-paru menjadi rusak, ya, rusak selamanya gitu enggak ya? Jadi gini, memang ada beberapa orang itu memang terjadi namanya sindroma pasca COVID ya. Jadi gejala sesaknya masih ada, masih cukup lama. Tapi memang jarang yang terjadi sampai istilahnya gambaran ronsennya itu tidak bisa berubah, itu jarang. Biasanya tetap terjadi perbaikan. Tapi kalau rusak sama sekali seperti TBC itu kan, kalau TBC kadang-kadang ya rusak ya tidak bisa membaik gitu. Tapi kalau ini kan pneumonia viral itu biasanya dia akan terjadi perbaikan gitu. Kalau dia memang membaik seperti itu. Jadi bekasnya pun tidak begitu, isinya tidak begitu tampak gitu. Jadi beda dengan TBC. Kalau TBC kalau sudah kena yang lama itu biasanya akan timbul sisa atau bekas yang tidak bisa hilang. Seperti itu, Pak. Oke, Dok. Masih ada beberapa pertanyaan berikutnya, Dok. Bahwa kalau sudah sampai sesak napas untuk gejala berat ya, Dok, kan selama ini yang kita kenal treatmentnya adalah diberi ventilator ya, Dok, ya, bantuan pernapasan ya, oksigen. Itu bagaimana bisa bekerja, Dok, ventilator itu? Bagaimana bisa diceritakan terhadap paru-paru kita, Dok? Jadi gini, memang ada beberapa pilihan pengobatan ya pada saat orang mengalami gagal nafas. Jadi kita ada upaya untuk membantu paru itu untuk oksigenasi yang lebih besar. Makanya belum pasti itu harus diberikan ventilator. Sekarang ada namanya HFNC, high frequency untuk nasal kanul. Jadi pemberian oksigen lewat hidung dengan kapasitas oksigen yang besar. Biasanya bisa sampai 15 sampai 20 liter seperti itu. Itu untuk membantu oksigenasi di dalam jaringan paru seperti itu. Nah, memang pada beberapa pasien itu memang kalau awal-awal sesek diberikan yang tadi yang HFNC itu memang dari penelitian sekarang memang cenderung membaik. Kalau dari HFNC itu tidak bisa kemudian sampai terjadi gagal nafas dan pasien harus dibantu alat bantu nafas, maka biasanya diberikan ventilator. Ventilator itu supaya tadi membantu oksigenasi di paru, karena orang tersebut sudah tidak bisa ya secara spontan untuk mengambil oksigen di udara bebas itu untuk oksigenasinya di paru seperti itu, sehingga harus dibantu dengan alat ventilator. Memang dari pengalaman kami orang-orang yang sudah memakai ventilator memang tidak keberhasilannya itu sangat tidak besar gitu ya. Mungkin tidak sampai 25%. Gitu. Kalau pasien sudah diberikan ventilator, gagal nafas itu hampir kemungkinannya untuk perbaikan itu tidak sampai 25% seperti itu. Jateng Pos kini hadir dengan berita-berita yang lebih lengkap.
Koran Jawa Tengah ini tidak saja mengabarkan berita-berita politik, hukum, sosial, dan ekonomi, tapi juga berita pendidikan. Anda ingin tahu opini para guru di Jawa Tengah? Ingin tahu prestasi sekolah hebat? Ingin produk Anda dibeli sekolah? Baca dan promosi di Jateng Pos. Jateng Pos untuk Jawa Tengah lebih baik. Ya dok, ya, itu pula yang menyebabkan pasien yang sudah ventilator itu malah justru banyak yang gagal ya dok ya di rumah sakit ya. Ya, memang ya. Karena biasanya memang tadi Pak, yang karena adanya gagal nafas yang adanya keterlibatan inflamasi yang sangat luas di dalam parunya itu yang cukup menyulitkan, sehingga meskipun dibantu dengan ventilator itu kadang-kadang responnya tidak seperti yang kita harapkan. Itulah yang menjadi pertanyaan masyarakat dok selama ini, seolah-olah ventilator itu salah satu solusi gitu ketika gagal nafas atau sesak nafas itu mesti harus ventilator dan harus berhasil gitu. Sementara sebetulnya menurut dokter tadi itu justru keberhasilannya cuma 25% ya kalau sudah ventilator itu ya. Jadi memang kalau pasien COVID di ICU memang angka keberhasilan untuk pengobatan di ICU itu memang masih cukup rendah ya di kita. Apalagi dengan pembelian ventilator itu memang agak sulit untuk keberhasilan pengobatannya seperti itu. Memang 1-2 ada yang berhasil, tapi memang tadi saya katakan mungkin tidak sampai 25% ya yang berhasil melewati ventilator pada fase di ICU. Sehingga kita harapkan kalau orang kena COVID ini jangan sampai terjadi gagal nafas. Jadi jangan, dari yang ringan jangan sampai sakit sedang, dari yang sedang jangan sampai sakit berat, dan yang kritis tadi yang harus dipakai sampai terjadi gagal nafas ADS tadi. Ya, kita harapkan seperti itu. Jadi kalau misalnya orang dengan tadi isolasi mandiri kok menjadi sesak, segera saja ke rumah sakit supaya tidak terjadi gagal nafas, supaya tidak masuk ICU. Karena kalau sudah masuk ICU itu akan lebih sulit untuk sembuhnya. Seperti demikian, Pak. Jadi kita menjadi tahu jawabannya kenapa kalau ke rumah sakit lalu kasih ventilator itu kok malah meninggal. Itu kan masyarakat umum ngertinya loh kok malah matinya di rumah sakit gitu ya. Ya, tapi ternyata memang dari tinjauan medisnya tadi sudah ada penjelasan dari Dr. Hasto Nugroho bahwa sebaiknya memang jangan sampai ke tahap yang sudah gagal sesak napas ya. Oke dok, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Dok, selain treatment ventilator, orang yang sudah berat itu tidak ada treatment lain ya? Ya kalau sudah gagal nafas memang salah satu pilihan yang paling terakhir adalah tadi dengan ventilator ya. Tapi sebelumnya tadi kan saya katakan ada pengobatan oksigenasi masih lewat hidung ya, tidak lewat ventilator kan harus dipakai endotracheal tube ya, harus lewat masuk ke kerongkongan langsung masuk ke paru tadi ke jaringan ke saluran nafas bawah itu. Kalau yang frekuensi nasal kanu itu masih lewat hidung, tapi dengan tekanan yang besar itu untuk memasukkan oksigen. Itu yang angka keberhasilannya justru lebih baik dibanding kalau tadi dengan ventilator. Karena memang biasanya orang-orang yang pakai FNC itu belum sampai ke tahap berat tadi, sampai gagal nafas yang berat itu. Oke dok, ada istilah saturasi oksigen ya dok ya untuk pasien COVID ini juga, itu yang tidak kalah pentingnya yang harus dikontrol ya. Bisa dijelaskan dok itu apa saturasi oksigen dan kadar normalnya seperti apa dan cara ngeceknya seperti apa mungkin untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri? Jadi saturasi oksigen itu adalah jumlah kadar oksigen dalam darah ya. Kadar oksigenasi di dalam darah itu yang memang bisa dipantau dengan memakai alat-alat tertentu ya, dengan oksimetri istilahnya. Yang kita biasanya dipasang di telunjuk itu atau di jempol, itu kita bisa mengukur. Memang kita harus hati-hati kalau pada saat saturasi itu sudah mulai turun ya di bawah 93, 95 itu harus kita mulai waspada, kemungkinan memang kadar oksigenasi dalam darah kita sudah menurun. Nah, itu harus hati-hati.
Oleh karenanya kalau memungkinkan atau mungkin kalau mungkin pasien itu atau mungkin punya kesempatan untuk membeli alat itu memang lebih baik, karena kalau misalnya dia isolasi mandiri bisa mengecek tiap harinya, oh saturasi saya masih cukup baik ya. Misalnya di atas 90, 93 lah. 95 itu masih di atas 95 masih baik. Kalau sudah di bawah 93 itu harus hati-hati. Itu resikonya apa dok? Kalau saturasinya kadarnya di bawah 90, resikonya apa? Jadi kalau karena kadar oksigenasinya menurun otomatis tadi ya Pak, terjadi sesak nafas ya. Kalau sesak nafas terjadi terus-menerus akhirnya akan terjadi penurunan oksigenasi di seluruh organ ya, termasuk di jaringan otak ya, jaringan mungkin di jaringan ginjal dan lain-lain, itu juga akan menyebabkan nanti kalau menjadi namanya multi organ failure. Jadi kegagalan berbagai organ karena oksigenasi yang terganggu. Biasanya mungkin tadi kecampuran ada virus tadi jadi menjadi shock sepsis. Jadi akhirnya orang oksigennya menurun, oksigenasinya menurun, kemudian tensinya juga akan menurun. Ini yang menjadi perhatian kita. Oke dok, untuk pasien yang mungkin sudah sesak nafas ya dok, itu kan kalau medis kan tadi terapi oksigen kemudian sampai ke ventilator ya. Misalnya adakah treatment lain, misalnya ketika isolasi mandiri kan tidak ada alat itu, misalnya yang mungkin juga kita tahu bersama itu misalnya dengan senam atau gerakan gitu, atau dok misalnya yang tengkurap itu misalnya gitu-gitu. Ya, dia ada namanya posisi proning ya, jadi posisi tengkurap gitu ya, rodok jengking kalau bahasa Jawa Ya. itu memang membantu oksigenasi di dalam jaringan paru kita. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita supaya tadi latihan pernafasan dengan baik. Jadi misalnya kita kalau pagi atau menjelang, kalau sudah ada matahari jam 9 itu kita tarik nafas yang dalam, kemudian kita keluarkan pelan-pelan, itu akan juga melatih otot-otot di dada kita menjadi lebih kuat untuk mengambil oksigen dalam tubuh itu. Jadi saya kira itu bisa dikerjakan baik kita sakit atau tidak. Itu bisa sudah dilakukan ya pada pasien-pasien asma, itu sudah diteliti bahwa orang-orang asma dengan yang sering latihan pernafasan, senam asma, senam pernafasan itu ternyata dia menjadi lebih baik ya, lebih baik parunya, dia jarang kambuh, dan kalaupun terserang asmanya itu akan segera membaik. Nah itu makanya ini kita terapkan pada orang-orang yang tadi, yang orang-orang dengan sesak nafas mungkin pada waktu isolasi mandiri itu bisa membantu Pak. Oke, siap dok. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dok, karena ini dengan dokter paru ya, bersambung dengan dokter paru. Mungkin masyarakat pengen tahu juga dok bedanya paru-paru basah atau pneumonia ya. Kemudian ada bronki, ada TBC, dan ada COVID. Ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat dok. Karakternya, bedanya, kan kayaknya ini semuanya persoalan paru-paru dok. Gitu, dok. Jadi kita kalau di paru itu ada, kalau namanya ada pneumonia, radang paru ya, peradangan paru-paru. Peradangan paru-paru itu bisa disebabkan, kita biasanya menjadi dua, yaitu atipik dan tipikal. Kalau atipik itu biasanya seperti TBC ya, atau pneumonia karena TBC dan non TBC. Nah untuk yang TBC itu biasanya kita jarang menyebut pneumonia, ya udah TBC saja. Nah, TBC biasanya disebabkan oleh kuman namanya kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah untuk Indonesia ini justru kalau tidak COVID ini paling tinggi juga untuk TBC itu, karena Indonesia sekarang menduduki posisi ranking 2 ya seluruh dunia setelah India untuk penyakit TBC ini. Nah penyakit TBC ini terutama bisa menyerang paru, bisa juga di luar paru. Jadi kalau di paru, kalau TBC, tadi saya kata Indonesia itu nomor 2 karena rata-rata per tahun itu orang Indonesia yang terkena TBC itu 845.000
per tahun ya. Jadi kalau dihitung per 1.000 orang itu bisa 2 sampai 3 orang per 1.000 orang Indonesia itu biasanya kena TBC. Nah, gejalanya untuk TBC yang paling sering adalah batuk ya. Batuk lebih dari 2 minggu, terus berat badan menurun, biasanya ada demam-demam seperti itu. Itu kalau di paru. Kalau yang di luar paru biasanya bisa di kelenjar, misalnya kelenjar leher, mungkin di ketiak. Kalau ibu-ibu biasanya seperti dikira ada tumor di payudara. Bisa juga di tulang atau di saluran di saluran usus itu bisa juga. Bisa juga di kulit. Nah, ini banyak sekali macamnya. Jadi kalau TBC bisa jadi di paru, di luar paru. Nanti sekarang kenapa di paru ya tadi karena dia masuknya lewat droplet, jadi lewat percikan dahak, kemudian kita hirup, makanya paling sering masuk ke paru-paru. Nah, gejalanya tadi juga batuk lebih dari 2 minggu, nanti biasanya gambaran parunya itu ada tadi juga seperti sama ya, kabut ya, kayak perkabutan gitu. Kalau kita istilah kedokteran namanya infiltrat, tapi biasanya di paru kanan nih, paru kanan atas ya paling sering. Atau juga tadi bisa juga dia bisa menimbulkan langsung namanya tadi mungkin orang menyebutnya paru-paru basah ya. Adanya cairan di parunya, namanya di efusi pleura. Cairan di pelapis paru sebenarnya, bukan langsung di parunya tapi di lapisan luar paru. Nah, itu kalau disedot itu ada cairannya. Kalau pada orang muda, orang Indonesia biasanya itu karena TBC ya. Tapi kalau pada orang tua di atas 40 tahun hati-hati kemungkinan bisa juga karena mungkin tumor ya, tumor paru. Nah, itu tentang pneumonia karena TBC. Kalau yang bukan TBC bisa juga karena virus atau bisa juga karena tadi ada kuman ya, kuman selain TBC atau selain virus. Nah, kalau yang virus tadi pneumonia biasanya tadi radang parunya biasanya akut. Kalau TBC itu pelan-pelan ya, seperti orang masuk angin, demam kayak orang flu ya, berat badan menurun, nggak mau makan. Tapi kalau yang pneumonia karena COVID atau yang sejenisnya itu biasanya akut dia. Dia batuk demam langsung ya, mungkin 2-3 hari langsung batuk demam sesek. Nah, itu biasanya ini kemungkinan pneumonia. Nah, tinggal apakah dia karena tadi kalau sekarang kan yang paling sering COVID atau yang bukan COVID. Kalau yang COVID tadi ya, yang gejala-gejala khasnya sudah saya sampaikan, misalnya yang paling sering adalah anosmia ya, anosmia. Kadang-kadang sekarang juga disertai diare ya, diare, kemudian juga pusing dan seperti itu. Nah, kemudian yang tadi ditanyakan bronkitis ya. Kalau bronkitis radang paru yang lebih di saluran parunya di bronkusnya. Biasanya dia di batuk ya agak lama gitu. 2-3 minggu nggak sembuh-sembuh. Batuk Tapi kering ya, gejalanya Dok ya? ya seringnya kering. Bisa kering, bisa kadang-kadang berdahak juga. Ya, apakah bronkitis akut ataupun bronkitis tadi ya yang kronik. Nah, kalau pada orang bekas perokok hati-hati itu namanya PPOK ya, penyakit paru obstruksi kronik. Kadang-kadang gejalanya juga batuk lama, kemudian sesek kayak orang asma, tapi pada bekas perokok ini juga dia juga gampang nanti terjadi tadi pneumonia ya, bisa saja pneumonia karena non TBC atau penyakit karena kuman yang lain itu seperti itu. Yeah. Oke, Dok. Jadi kita jadi tahu ya bedanya TBC kemudian bronki mungkin juga termasuk COVID ini memang kayaknya beririsan ya, Dok, sangat dekat ya karakternya ya. Yeah. Ini sangat dekat sehingga kita sulit sekali membedakan. Yang penting hati-hati. Kemudian ada tambahan lagi, Dok. Begini, Dok. Hal-hal yang terkait dengan masalah paru-paru ya, itu ada dokter yang menyarankan selain treatment obat juga berenang yang rutin, Dok. Itu betul atau tidak, Dok? Dengan berenang itu mereka kan keluar dahak terus kemudian sampai paru-parunya menjadi bersih. Betul tidak itu, Dok? Jadi memang untuk yang tadi ya, terutama untuk penyakit-penyakit yang asma, kemudian bronki ya. bukan PPOK, nah, bronkitis itu memang untuk latihan otot-otot nafas, otot-otot di dada itu sangat penting. Termasuk tadi ya untuk berenang ya? Itu sangat bagus sekali karena dia bisa melatih pergerakan udara di dalam paru dan melatih otot-otot di dada ini untuk cukup bernafas dengan baik. Jadi saya kira untuk
memang paling bagus memang tadi ya, memang berenang ataupun jogging ya, jogging yang Oke. rutin ya, seperti itu. Karena dia akan melatih otot-otot dada, kemudian juga saluran nafas itu akan lebih terbuka gitu. Oke. Oke dok, mungkin pertanyaan terakhir dok, atau ada pesan-pesan atau saran, ada atau tip-tip buat masyarakat dalam menghadapi COVID ini harus bagaimana dok? Ada pesan-pesan? Ya, tetap kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya, baik itu menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan, ya kemudian kita meminimalkan bepergian sementara ini karena memang ini baru tinggi-tingginya kasus, jadi memang kita sangat menghindari kontak ya dengan kerumunan ini yang sangat kita anjurkan. Kemudian tetap menjaga kondisi tubuh kita selalu fit dengan makan minum yang sehat, kemudian juga beristirahat cukup, kemudian mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat, yang nuhun sewu seperti merokok ya, mungkin begadang juga, itu juga kita harus kurangi sehingga kalaupun kita sudah siap tubuh kita, insya Allah untuk kalaupun misalnya terkena itu tidak sampai menjadi sedang atau berat. Jadi memang kalau namanya virus ini karena seperti flu ya, kalau badan kita tidak baik, ya akhirnya flu kita menjadi berat. Kalau misalnya badan kita baik ya mungkin cukup batuk pilek nanti sudah sembuh sendiri. Jadi memang kebanyakan seperti itu dan karena memang kondisi kita sudah cukup bagus ya. Kalau juga demikian juga kepada mungkin yang mempunyai komorbid itu harus betul-betul dijaga supaya komorbidnya itu terpantau atau dia terkondisikan dengan baik. Misalnya kalau gula juga harus terkontrol dengan baik sehingga pada waktu kita terkena virus itu tidak akan terjadi pemberatan seperti itu. Mungkin demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Jateng Pos dan mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa Jateng Pos TV, dialog Zoom kita atau dialog daring dengan Dr. Hasto Nugroho, spesialis paru dari Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga. Kita membahas tentang COVID dan paru-paru yang tadi dari awal sampai akhir sudah kita bahas semuanya. Mudah-mudahan penjelasan dari Dr. Hasto Nugroho sangat bermanfaat dok buat masyarakat kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dokter dan keluarganya. Amin. Ya, amin. Dan membawa pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya kami doakan selalu dalam keadaan sehat, terbebas dari COVID, dan kita berdoa juga Tuhan segera menghentikan COVID ini dari dunia ini. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih Dr. Hasto Nugroho. Kami doakan selalu sukses dan tetap sehat. Sehat selalu. Saya Bejan Saidan dari Jateng Pos TV. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.